Video ini jujur gue udah pengen buat tuh udah lama banget. Tapi akhirnya gak pernah gue buat karena gue rasa lu pada gak butuh lah. Lu pada kan cukup dewasa dan pastinya udah banyak referensi. Tapi akhir-akhir ini ada beberapa orang yang sharing mereka punya masalah ke gue lewat DM dan bahkan ada yang minta ketemu. Yang pada umumnya laki-laki. Pas gue liat profilnya kalau misalnya pala 2, gue berasa sangat umum lah. Pala 2 lagi pengen mencari jati diri segala macam kan ya. Tapi yang nge-trigger gue bikin video ini adalah ada bapak-bapak dan lebih dari satu guys. Udah berumur, udah punya keluarga, punya istri, punya anak, tanggungan hidup di kota seperti Jakarta. Berasa masih gak punya identitas. Masih berasa kagak tahu hidupnya mau dibawa kemana. Dan pas gue lagi coba ngobrol, gue berasa mereka tuh masih mempunyai suatu dunia fantasi. Itu yang nge-trigger gue untuk akhirnya bikin video ini. Ini video buat lu pada para laki-laki yang ngerasa stuck tapi gak tahu kenapa, umurnya nambah tapi lu berasa hidup lu di sana-sana aja. Yang bahasa netizennya yang paling kasar adalah mokondo, modal doang. Lu semua yang bisa relate seperti itu, lu harus tahu ceritanya Peter Pan. Yes, ada yang namanya Peter Pan Syndrome. Gue berani klaim ini adalah penyakit modern laki-laki lemah. Gue mau disclaimer dulu, gue kagak ngejudge guys. Di sini gue pengen kalian itu sadar dan emang sengaja kagak terlalu taktis videonya. Gue pengen ngobrol ini secara makro, secara holistik, biar lu bisa cuci otak lu. Dan gue bakal bagikan penyakit ini, Peter Pan Syndrome ini, ke 3 level. Kalau misalnya lu udah tahu lu ada di level mana dan udah tahu solusinya, please kagak usah nonton video ini sampai habis. Dan kabar buruknya, semakin tinggi levelnya lu, semakin dalam juga lu nyangkut ke dunia fantasinya lu yang lu harus bisa bunuh, yang lu harus bisa matikan. Layaknya si Peter Pan, gak pernah tua tapi gak pernah juga tumbuh. So Peter Pan Syndrome level 1 adalah si pemimpi. Di sini ciri-cirinya adalah lu tuh banyak mimpinya, lu banyak banget rencananya, tapi semuanya itu ada di otaknya lu doang. Cuma ada di isi kepalanya lu doang. Lu kagak berani beraksi karena lu takut gagal. Lu takut dikatain. Lu takut malu. Lu ngelakuin ini semua karena lu mencari validasi secara eksternal. Karena lu kagak tahu secara intrinsik apa sih yang lu mau. Kagak tahu. Tapi lu banyak banget ide di kepala. Lu overthinking. Terus mendadak pas lu mau coba mulai, cemas banget tuh. Waduh, gimana ya kalau misalnya gini ya, nanti katain ya bla bla bla. Nah, di sini pada umumnya juga kalian itu adalah tipe-tipe orang yang mempunyai attachment, ketergantungan, dependency sama orang tua, dan lebih umum lagi ke ibunya dibandingkan ke bapaknya. Karena seumur hidup udah terlalu nempel nih, dan lu berasa lu kagak bisa, kagak mau ninggalin rumah lu yang lama, mau itu secara harafiah ataupun mental. Lu gak mau. Lu mendingan nyaman aja di rumah lu yang sekarang. Lu berlindung di kata-kata bahwa menghormati orang tua segala macam. Padahal kita tahu banyak banget cara-cara menghormati orang tua lainnya. Lu berpikir yang paling nyaman adalah ya sekarang nih, di situ-situ aja. Dan ini sama layaknya cerita di Peter Pan kan, kalau misalkan kalian ngikutin. Peter Pan datang ke kamar Wendy tiap malam, cuma buat denger cerita, tapi begitu diajak serius, ya dia kabur lagi ke Neverland. Sama kayak lu nonton konten-konten self-help segala macam, kayak baca buku keren-kerenan, tapi begitu disuruh beraksi kayak hidup beneran, kayak lu eksekusi, lu yang punya tanggung jawab, lu punya ownership, lu kabur. Balik lagi ke Neverland, dunia dimana lu kagak pernah jadi tua. Nah jadi lu pikirin nih sekarang, apakah yang gue breakdownin sekarang nih, dari terlalu nyaman tinggal sama orang tua, takut ambil keputusan sendiri, overthinking dan cemas mau mulai hal baru, banyak alasan tapi kagak pernah eksekusi, apakah ini ciri-cirinya lu? Apakah fair untuk kata-kata ini terasosiasikan dengan lu? Lu harus berani kosongin gelasnya lu harus nekan egonya lu, bahwa apakah benar lu tuh seperti itu. Dan buat lu pada yang udah terima bahwa ya Gus, gue setuju sama lu, ini ciri-ciri gue, terus solusinya apa Gus? Pertama, mulai dari hal yang kecil. Gak apa-apa kecil, yang penting tuh jalan. Lu kagak bisa nunggu mood, gak ada namanya waktu yang pas. Lu harus mulai, lu harus ambil tanggung jawab dan ngerjain apa yang lu ngomong lu mau kerjain. Solusinya sesimpel itu guys. Kalau ngomongin taktik-taktik lainnya, gue yakin kalian tuh bisa banget ketemu banyak banget video-video di YouTube yang bisa nge-breakdownin lebih detail lagi dibandingkan gue. Lanjut ke Peter Pan Syndrome level 2, yaitu si pelarian. Di sini lu udah akhirnya coba nih, tapi begitu lu berasa gak nyaman dikit, kabur. Lu udah coba, mendadak ada sesuatu yang bagus, lu happy segala macam, tapi begitu mendadak ada tekanan dan tekanannya makin besar, lu gak mau selesain. Karena lu takut gagal, karena lu kagak bisa tahan yang namanya kritik. Lu berasa apapun yang mengkritik lu seakan-akan itu adalah menyerang lu. Dan lu suka banget healing, karena lu pengen menghindar dari masalah. Lu demen banget sama kata-kata work-life balance, dimana, oh ya ini kan ada work gue, ada life-nya gue bro, gak bisa jadi satu dong. Jadi lu menghindar. Enak nih,
Gue lagi live nih, gue lagi nge-work. Akhirnya lo menghindar dari apapun tanggung jawabnya lo. Dan yang paling serem banget di level 2 ini, akhirnya lu jago membuat cerita fiktif yang cuma lu doang yang ngerti. Lu bohong ke diri lu sendiri karena lu kagak pengen ngerasain tekanan-tekanan tersebut. Sama halnya dengan si Peter Pan. Ada masalah, ada tekanan, ya dia ketawa-tawa nyantai aja gitu kan, ketawa-tawa gitu kan ya. Perlisatan lah masalahnya gitu kan. Ya nanti amit-amit kenapa-napa ya entaran aja mikirnya. Jadi di sini ciri khasnya dan menurut gue adalah suka ngilang tuh pas masalah muncul. Sering bilang gue nggak siap, padahal tuh cuma takut. Kabur ke TikTok, ke Instagram, nge-scroll, rebahan pas stres. Ngomonginnya lagi butuh space, personal space. Terus ya suka bohong. Dan parahnya nggak cuma suka bohong ke orang lain, tapi suka bohong ke diri sendiri juga. Solusi buat kalian di level 2 ini, kalian harus tahu, kalian harus terima gagal itu adalah suatu bagian dari hidup. Gagal itu adalah skill. Gagal itu bukan gagal kalau misalnya kalian bangkit lagi. Gagal itu gagal kalau misalnya gagalnya itu kalian ya udah terima kegagalan. Setiap kali kalian tidak menerima kegagalan, itu bukan gagal guys, itu namanya belajar, itu namanya pengalaman, itu namanya jam terbang. Kalian harus tahu untuk menuju kualitas harus ada yang namanya kuantitas. Untuk menuju ke diri yang kalian inginkan butuh ada yang namanya jam terbang. Dan stop bohongin diri lu sendiri. Lu harus jujur ke diri lu sendiri untuk lu bisa bebas dari narasi dunia fiktif yang lu buat ke diri lu sendiri. Peter Pan Syndrome level 3 yang paling ekstrim nih, dimana dia tuh udah jadi penguasa Neverland kan. Dia tuh the leader of the Lost Boys. Nah, seperti kayak cerita Peter Pan, buat kalian yang belum nonton, spoiler alert ya, dia ngajak kan semua anak-anak buat lu datang aja ke gue punya Neverland, happy ya kan. Nah ini udah paling ekstrem nih di sini nih. Lu nggak pernah mau kerja serius, lu berasa lu nggak bisa komit, lu nggak mau menanggung tanggung jawab keluarga, beban keluarga lu berasa bisa didistribusikan ke orang lain karena lu takut kehilangan kebebasannya lu. Dan paling menyedihkan, paling patetik dari ini semua adalah lu berasa lu bebas, tapi sebenarnya lu kosong. Dalam hati lu ini kosong. Kayak sebenarnya gue ada gunanya gak sih dalam masyarakat ini? Tapi karena lu ada ciri-ciri di level 2, lu jadi pintar bohongin diri lu sendiri. Nyantai lah. Semua bakal baik-baik aja. Bersyukur aja, berdoa aja. Pasti akan ada yang nyelamatin gue. Dan di sini buat kalian yang kagak tahu ceritanya Peter Pan, ya sama nih. Padahal si Peter Pan udah balik kan ke Wendy, udah ketemu sama si Wendy. Si Wendy ngajak si Peter pulang. Udahlah. Yuk kesini nih ke dunia gua yang real, yang kita bisa grow old, bisa bikin keluarga segala macam. Ya si Peter bilang nggak mau, mending balik ke Neverland. Dia mendingan muda, mendingan dia jadi king, ya kan, jadi the leader. Tapi ke hal-hal yang nggak penting gitu kan, the Lost Boys. Nah ciri-ciri lu ada di level 3 ini ya seperti gue bilang, gak mau komit sama hubungan, anti tanggung jawab jangka panjang, selalu bilang gue emang begini buat ngelindungin ego. Hidupnya itu maunya tuh yang fun-fun doang, tapi sebenarnya kosong. Jago banget bikin alibi. Ya buat kalian yang ciri-cirinya seperti ini, solusinya itu cuma satu. Lu harus tahu bahwa lu bukan Peter Pan. Dah gitu lu. Lu harus sadar bahwa hidup itu perang. Dunia nyata itu gak fair. Lu harus sadar bahwa kagak ada yang bakal nyelamatinnya lu, bahwa lu sendirian dalam dunia ini. Terima fakta pahit itu, lu bakal berubah. Karena lu tahu bahwa satu-satunya yang bisa ngebantu lu untuk berubah adalah diri lu sendiri. Lu kagak bisa tuh punya fantasi bahwa lu bakal ada mentor, lu bakal ada keberuntungan A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Gak ada guys. Lu cuma ada diri lu sendiri. Lu butuh ambil tanggung jawab dan kerjain apa yang lu harusnya lakukan sebagai laki-laki. Dan gue mau elaborasi ya, ini bukan masalah lu lagi di level berapa sekarang. Yang lebih bahaya daripada gagal menurut gue adalah gak sadar lu tuh stuck. Gak sadar jadi Peter Pan itu bukan hal yang baik. Lu gak boleh bangga bahwa lu Peter Pan. Karena sebagai laki-laki, hidup itu bukan cuma ngelindungin kebebasan, tapi tentang jadi seseorang yang bisa diandalkan juga. Lu mau jadi Peter Pan, that's fine. Gak pernah tua, bebas, segala macem. Tapi lu gak bakal pernah bisa diandalkan. So jangan bangga kalau misalkan lu itu Peter Pan. Gue pengen sharing kenapa dari dulu tuh gue akhirnya gak pernah ngepost ini semua ke kalian. Karena gue berasa ini tuh terlalu abstrak. Kalau misalkan terlalu abstrak, kayak bener di atas banget, di awan banget, kayak gak ada faedahnya kan. Kayak gak ada sesuatu konkret yang bisa kita ngomongin. Dan akhirnya jadi sesuatu yang subjektif. Contoh di video ini menurut gue yang victim mentality-nya luar biasa tingginya, pasti bakal salah mengartikannya. Pertama, oh yaudah gue jadi Peter Pan aja. Emang kenapa? Peter Pan happy?
Bahkan ada filmnya. Atau enggak mereka malah cari angle lain kayak oke, kalau misalnya jadi Peter Pan terus mau jadi siapa? Mau jadi Kapten Hook. Mana enak jadi Kapten Hook, diburu-buru sama yang namanya buaya. Terus abis itu dia punya tangan itu udah jadi hook. Padahal kan justru konsepnya adalah namanya hidup pasti ada namanya scar kan, luka gitu kan. Jadi buaya itu ya bisa kita artikan sebagai hidup pada umumnya, dan kita harus bisa melawan buaya tersebut, kehidupan tersebut, karena hidup ini adalah perang. Dan gue yakin ada aja orang yang pasti berasa, wah ini mah yang namanya toxic masculinity nih bos. Zaman 2025 bro, masa lu harus banget sih mencari validasi lu adalah laki-laki yang kuat, laki-laki yang bisa providing ke keluarganya. Harus gitu banget bro. Percaya deh sama gue deh, pasti ada aja orang yang komen seperti ini di video, di kolom komentar, karena mereka kagak nonton sampai detik ini, ataupun ada yang iseng ngeklip videonya demi viral aja, dan akhirnya ada yang komentar-komentar nyinyir segala macam di TikTok ataupun di Instagram Reels. Tapi kenapa gue berasa gue tetap butuh bikin video ini? Gue sharing apa itu Peter Pan Syndrome ini, walaupun banyak banget yang udah sharing guys ya. Menurut gue bukan masalah toxic masculinity-nya soalnya. Bukan masalah cowok itu harus jadi provider. Bukan masalah terhadap cowok itu harus jadi tulang punggung. Masalahnya ya adalah lu tuh adalah old infant, man child. Yang bahasa Indonesianya lu tuh bocah tua. Lu udah tua tapi pemikiran lu tuh masih bocah. Dan uniknya lu berpikir kenapa ya hidup gue di sana-sana aja. Ya karena lu masih bocah bos. Bos sekali lagi bos, lu masih bocah. Cuma lu punya status saja, udah menikah, udah punya anak. Tapi dalam diri lu semuanya itu masih bocah. Dan itu akhirnya kenapa gue berasa gue punya panggilan untuk bikin video ini. Ya mungkin kalian butuh terima fakta pahit ini plak-plak dari gue gitu loh. Kecuali ya guys ya, kecuali ya lu emang berasa bahwa lu tuh udah pengen di dunia fantasi aja. Terus gue pengen kok kayak Peter Pan, gue pengen punya si Tinkerbell kan, fairy itu gitu kan, yang gak nyata. Say less, loud and clear. Gue gak maksain ke lu pada buat kalau misalnya lu pada pengen jadi Peter Pan. Tapi jangan mempunyai suatu fantasi bahwa Peter Pan itu bisa berfaedah. Jadi Peter Pan itu bisa berguna. Ini video tuh benar-benar khusus buat orang-orang yang klaim pengen hidupnya berubah, pengen hidupnya lebih bermakna. Tapi dengan semua video edukasinya si Agus Leo Halim ataupun bahkan kreator-kreator lainnya, masih kagak bisa berubah. Jadi nggak ada gunanya lu baca buku, nggak ada gunanya lu bangun pagi, nggak ada gunanya lu meditasi. Kalau lu tuh masih pelihara dunia fantasinya lu, di mana lu tuh Peter Pan. Dan lu punya si Tinkerbell. Tinkerbell itu nggak nyata guys. Tinkerbell di dalam cerita Peter Pan itu nggak nyata. Itu fantasi itu. Kayak itu tuh kalau dianalogikan itu adalah bokepnya lu, itu adalah idealismenya lu, itu adalah moodnya lu. Lu harus berani untuk tidak temenan sama si Tinkerbell. Stop, bilang bahwa ini nggak benar nih. Lu harus masuk ke dunia nyata dan coba lihat seberapa banyak nilai tambah yang lu bisa bawa ke masyarakat ini. Dan gue tahu pasti lu mikir ya udah telat lah bro, gue udah pal 4, pal 5 mau ngapain lagi sih gitu. Guys, kagak guys. Fakta bahwa kalian itu udah ngeklik video ini dan nonton video gue sampai detik ini memberikan indikasi ke gue bahwa lu beneran serius pengen ngubah hidup lu. Lu bisa di video menit kedua, menit keempat untuk stop video gue, bisa banget. Tapi fakta bahwa lu udah nyampe sini, lu serius guys. Dan ini saatnya stop jadi Peter Pan. Fuck Peter Pan. You need to grow up. Masyarakat butuh lu untuk jadi laki-laki yang berguna. Kalau lu yang otaknya bener konsep kayak mikir bahwa enggak lah bro lah, ada gua atau nggak ada gua, bumi masih berputar. Benar, you are not the center of the universe. Itu bener banget. Tapi lu bisa memilih. Lu bisa memilih lu mau ngorbanin yang mana. Peter Pan memilih menolak tumbuh dewasa karena gak mau kehilangan kebebasan main, identitas masa kecil, fun tanpa tanggung jawab. Tapi dengan pilihan itu, dia mengorbankan Wendy, keluarganya, kehidupan nyata. Peter Pan tetap muda, tapi dia sendirian. Kalau lu gak bisa ngelakuin hal ini buat diri lu sendiri, lakuin ini buat orang lain. Jadi laki-laki yang bisa memberikan dampak positif ke sekitarnya. Ini bukan toxic masculinity. Ini adalah responsible masculinity. Gak lari tapi jalan, gak nindas tapi ngangkat. Gak haus kekuasaan tapi dihormatin. Please jangan cengeng denger ini semua. Jangan arogan kayak mikir kayak ini bocah tau apa sih. Lu nonton sampai detik ini aja udah memberikan indikasi itu tuh sebegitu parahnya hidupnya lu. Lu tuh harus bisa jadi laki-laki yang memberikan dampak ke sekitarnya, bukan luka. Sekali lagi. Sini. Hai Mokondo, please jangan jadi sampah masyarakat. Berikan nilai tambah ke masyarakat. Apa itu nilai tambah? Yang paling umum adalah uang. Lu harus berani menerima fakta pahit ini. Dimana lebih dari 90% masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Nggak semuanya gue tahu. Bukan berarti ada uang lu bakal bahagia, gue tahu. Tapi setidaknya itu ada suatu benda netral yang sangat objektif yang membuat lu tahu seberapa besar nilai tambah hidup lu di masyarakat ini. Ngerti bocah tua? Bagus, kalau misalnya udah ngerti, jangan jadi kayak Peter Pan. Abis selesai konsumsi ini, tinggalin kolom nyinyiran,
Terus habis itu balik ke lu punya Neverland, rebahan, terus lu minta si Tinkerbell coliin otaknya lu. Jangan sampai guys. Please jadi orang dewasa. Please jadi laki-laki yang punya manhood gitu kan. Percaya sama gue, ada alasan yang kenapa alam semesta mendadak munculin video gue di algoritmanya lu pada. Dan kalau lu masih tanya kenapa alam semesta ngelakuin ini saatnya. Jadi kalau misalkan lu gak rela ngorbanin kesenangan bocil hari ini, maka lu ngorbanin masa depannya lu. Diri lu di masa depan bakal nangis-nangis ke lu. Sekali lagi, lu bisa memilih bangun pagi, kerja keras, belajar hal yang baru, lu bakal ngorbanin rasa santai lu. Atau lu scroll gila-gilaan TikTok, Reels, ngomongin hal-hal yang gak berfaedah, ngegosip, ngatain orang, victim mentality. Kenapa sih gue gak pernah didengerin? Kenapa sih gue itu selalu disalahin, bla bla bla, bacotan lu itu. Lu bisa ngelakuin itu semua, tapi akhirnya lu ngorbanin kehidupan yang sebenarnya. Karena kita bisa menemukan makna hidup saat lu tuh bisa aktualisasi diri lewat kerjaan. Jangan berpikir bahwa yang penting gue tuh ibadah aja, nanti gue bakal teraktualisasi juga kok. Guys, kerja itu juga ibadah. Pengorbanan itu gak bisa dihindari, tapi lu bisa milih lu mau ngorbanin yang bikin lu nyaman atau yang bikin lu nyesel. Laki-laki yang bangga sama hidup sederhana adalah laki-laki pengecut. Hidup laki-laki itu harus hebat, luas wawasannya, kuat karakternya, besar visinya, dan nyata manfaatnya. Kesederhanaan itu bukan di impian, tapi di cara jalanin hidup. So itu aja video essay gue hari ini. Gue tahu agak beda dibandingkan video essay gue lain-lainnya. Sangat abstrak, bisa dibilang kagak ada taktisnya sama sekali. Tapi gue harap kalian itu bisa mendapatkan sisi positifnya. Itu aja. Next video essay apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komennya di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang notifnya, share teman kalian. I'll see you next video. Salam kreatif.